Pengertian arod. Secara harfiah, rod artinya mengembalikan. Masalah rod terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya dan pembilang lebih kecil daripada penyebut, yaitu 23/24. Pada dasarnya, rod merupakan kebalikan dari masalah aul. Seperti yang telah kita pelajari minggu kemarin tentang aul, rod adalah kebalikannya, tetapi penyelesaiannya itu berbeda dengan masalah aul. Sedangkan pada rod ada kelebihan setelah diadakan pembagian. Arod adalah berkurangnya pembagi atau jumlah bagian fardnya dan bertambahnya bagian para ahli waris. Cara rod ini ditempuh bertujuan untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya dengan mengurangi asal masalah, sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris. Dan apabila tidak ditempuh, cara rod akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerima kelebihan harta, sementara tidak ada ahli waris yang menerima asabah. Nah, apa aja syarat-syarat terjadinya arod ini? Ada 3 syarat yang tidak akan terjadi dalam suatu keadaan jika tidak terwujud syarat-syarat ini, yaitu adanya ashabul furud dan tidak adanya ashabah, yang terakhir tidak adanya sisa harta waris. Bila dalam pembagian harta waris tidak ada ketiga syarat tersebut, maka kasus arod tidak akan terjadi. Nah, siapa sajakah yang berhak untuk mendapatkan arod? Nah, arod ini dapat terjadi dan melibatkan semua ashabul furud, kecuali suami dan istri. Adapun ashabul furud yang dapat menerima arod hanya ada 8 orang, yakni 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan keturunan anak laki-laki, 3 saudara perempuan sekandung, 4 saudara perempuan seayah, 5 ibu kandung, 6 nenek sohi dari bapaknya, kemudian saudara perempuan seibu, dan yang terakhir saudara laki-laki seibu. Adapun ahli waris yang tidak mendapatkan arod, yaitu dari ashabul furud yang tidak bisa mendapatkan arod, hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya hanyalah karena nasab. Akan tetapi karena kekerabatan sababiyah atau karena sebab, yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Dan kekerabatan ini itu akan putus karena kematian, maka dari itu mereka, suami dan istri ini tidak berhak mendapatkan arod. Mereka hanya mendapat bagian sesuai bagian yang menjadi hak masing-masing. Maka apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris, suami atau istri tidak akan mendapatkan bagian sebagai tambahannya. Kemudian apa sih contohnya? Nah, contohnya ini misalnya seseorang wafat dan hanya meninggalkan 3 anak perempuan. Maka masing-masing dari mereka itu mendapat 1/3 bagian aja. Pembagiannya adalah 3 sesuai jumlah ahli waris. Sebab bagian mereka yang sesuai fard adalah 2/3 dibagi secara rata dan sisanya mereka terima secara arod. Karena itu pembagian hak masing-masing sesuai jumlah mereka. Disebabkan mereka merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian yang sama. Dapat disimpulkan bahwa di dalam pembagian warisan apabila terdapat kelebihan harta warisan ada 3 versi, yaitu 1. Adanya jumhur ulama berpendapat sisa harta dikembalikan kepada ahli waris ashabul furud atau ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan yang meninggal. Yang kedua, Utsman bin Affan menyatakan bahwa sisa harta secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris yang ada tanpa membedakan status kekerabatannya, apakah ahli waris itu nasabiyah atau sababiyah. Dan yang terakhir, Zaid bin Sabit menolak penyelesaian pembagian warisan dengan cara taf secara mutlak. Menurutnya, sisa harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal atau kas pembendaharaan negara.